Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual semuanya, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernahkah kalian merasa bahwa dunia ini semakin aneh? Kebenaran seperti dibungkam, kepalsuan justru dieluh-eluhkan. Dan di tengah kekacauan itu, tersimpan satu sabda kuno yang kembali bergema. Satrio Piningit akan datang saat dunia dikuasai oleh kepalsuan. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita penuh makna, ramalan, dan renungan spiritual lainnya di channel ini. Dukung terus agar channel ini bisa terus menyebarkan pesan-pesan positif dan kebijaksanaan leluhur Nusantara. Kadang aku bertanya-tanya dalam hati, apakah sabda itu benar adanya? Apakah benar, seperti yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya ratusan tahun silam, bahwa Satrio Piningit akan datang ketika dunia telah dikuasai oleh kepalsuan? Aku melihat sekeliling, dan entah kenapa, kata-kata itu terasa semakin nyata. Segalanya tampak palsu. Kebenaran bisa dibeli, kejujuran disembunyikan, dan kemuliaan ditentukan oleh seberapa pandai seseorang memoles citra dirinya. Bahkan senyum pun kini banyak yang dibuat demi kamera, bukan dari hati. Di media, berita bersaing antara fakta dan rekayasa. Di jalan, manusia berjalan cepat tanpa sempat menatap wajah sesamanya. Semua seolah berlomba menjadi yang paling tampak sempurna, walau hatinya rapuh, walau jiwanya kosong. Aku pun jadi berpikir, apakah inilah zaman yang dimaksud Jayabaya, zaman edan, ketika yang benar terlihat salah, dan yang salah dielu-elukan seolah kebenaran? Konon, Sang Prabu pernah berkata, "Yen wis ana wong ngaku bener nanging ora bener, ngaku suci nanging ngedohi sakalaku, iku tandane Satrio Pinandito bakal metu." Jika telah muncul orang-orang yang mengaku benar namun tidak benar, mengaku suci namun jauh dari laku, itulah pertanda Satrio Piningit akan muncul. Kalimat itu menggema dalam pikiranku, seolah berbicara langsung pada zaman ini. Apakah kita sudah berada di titik itu, di mana kebenaran menjadi barang langka, dan manusia lebih percaya pada yang viral daripada yang nyata? Kadang aku merasa takut. Bagaimana jika dunia ini memang sedang menuju kehancurannya sendiri, bukan karena bencana alam, tapi karena kehancuran moral? Tapi di sisi lain, di tengah gelapnya zaman yang penuh kepalsuan, ramalan itu memberi harapan. Akan datang seorang yang tersembunyi, seorang yang disebut Satrio Piningit, sang pembawa terang. Namun siapa dia? Apakah dia manusia biasa yang hidup di antara kita? Dia menatap dunia yang porak-poranda? Atau sosok spiritual, utusan yang menunggu saatnya turun tangan? Tak ada yang tahu. Yang jelas, Jayabaya pernah berkata, "Satrio Piningit ora katon ing mripat, nanging katon ing rasa." Satrio Piningit tidak tampak oleh mata, tapi dapat dirasakan oleh jiwa. Mungkin ia bukan sosok yang dielu-elukan. Mungkin ia justru hidup sederhana, menyamar dalam kesunyian, menunggu saat ketika kebenaran harus ditegakkan kembali. Dan aku, manusia biasa yang hidup di tengah dunia yang semakin palsu ini, hanya bisa merenung. Apakah aku termasuk dari mereka yang terjebak dalam kepalsuan itu? Ataukah aku masih mampu menjaga sedikit kejujuran dalam hati? Sebab mungkin, sebelum Satrio Piningit benar-benar datang dari luar, yang harus lebih dulu bangkit adalah Satrio kecil dalam diri setiap manusia. Bagian diri yang berani melawan arus kebohongan, dan tetap memilih cahaya meski dunia semakin gelap. Aku sering merenung, jika benar dunia ini sedang dikuasai oleh kepalsuan, lalu di mana sosok yang disebut Satrio Piningit itu bersembunyi? Apakah dia benar-benar ada di antara kita sekarang, berjalan tanpa dikenali, berbicara tanpa disadari, menatap dunia dengan pandangan yang dalam namun penuh luka? Ramalan Jayabaya selalu diselimuti misteri. Ia menyebut Satrio Piningit sebagai sosok yang tersembunyi dari pandangan, tapi nyata dalam rasa. Bukan raja, bukan pemuka agama, bukan pula orang yang haus kekuasaan. Dia hanyalah seseorang yang membawa cahaya, namun tidak pernah mengaku dirinya terang. Konon, dalam tafsir para leluhur,
Satrio Piningit bukan hanya satu orang, melainkan simbol dari kesadaran suci yang akan muncul ketika dunia terlalu gelap. Sebuah kesadaran yang mampu membedakan mana kebenaran sejati dan mana ilusi yang dibungkus manis oleh manusia sendiri. Aku membayangkan, mungkin dia kini hidup dalam kesederhanaan. Mungkin ia petani di desa, guru di sekolah kecil, sopir, pengembara, atau bahkan pengemis yang tak dianggap siapa-siapa. Namun dalam jiwanya tersimpan kekuatan besar, kesabaran, kasih, dan pandangan tajam terhadap zaman. Ia tak mencari pujian, karena yang ia lawan bukan musuh berwujud manusia, melainkan kebohongan dan keserakahan yang bersemayam dalam hati setiap orang. Prabu Jayabaya pernah menuturkan, Satrio Piningit bakal metu saka kalangan wong biasa, nanging wicaksana lan jembar pangrasa. Satrio Piningit akan muncul dari kalangan orang biasa, namun berhati bijak dan berjiwa luas. Kata-kata itu terasa menenangkan, namun juga menegur. Mungkin ia bukan pahlawan yang datang dengan pedang dan pasukan, melainkan seseorang yang membawa kebenaran lewat tutur lembut dan perbuatan yang sunyi. Ia akan menegakkan keadilan bukan dengan kekuatan tangan, tapi dengan kekuatan hati. Namun di sisi lain, banyak yang menafsirkan bahwa Satrio Piningit akan menjadi pemimpin besar, pembawa perubahan yang mengguncang dunia. Seseorang yang akan membersihkan bumi dari kerak-kerak dosa, dari pemimpin palsu dan manusia-manusia yang memperjualbelikan kebenaran. Dan saat itu tiba, katanya, dunia akan mengalami pembersihan besar, di mana topeng-topeng akan jatuh, dan wajah sejati manusia akan tampak. Tapi pertanyaanku selalu sama. Apakah kita siap bila dia benar-benar datang? Apakah manusia zaman ini masih sanggup menerima kebenaran yang tanpa topeng? Sebab di zaman serba palsu, kejujuran bisa terasa menyakitkan. Kadang aku merasa, Satrio Piningit bukan hanya ditunggu, tapi juga diuji oleh dunia ini. Ia tidak akan muncul sebelum kebohongan benar-benar memuncak. Sebab hanya di kegelapan paling pekatlah cahaya sejati akan terlihat terang. Dan mungkin, sebelum dunia melihat sosoknya, kita akan lebih dulu merasakan getaran perubahan itu. Perubahan yang dimulai dari dalam diri, dari jiwa-jiwa yang mulai lelah hidup dalam kepalsuan. Mungkin Satrio Piningit bukan sekadar seorang, siapa, tapi sesuatu yang sedang bangkit perlahan di dalam hati manusia-manusia yang mencari kebenaran. Semakin lama aku mengamati, semakin aku merasa, dunia ini sedang menuju titik balik. Bukan sekadar perubahan biasa, tapi seperti sesuatu yang telah lama diramalkan, saat manusia dihadapkan pada cermin besar, memantulkan semua kepalsuan yang selama ini mereka sembunyikan. Ramalan Jayabaya dulu terdengar seperti dongeng. Namun kini, setiap katanya terasa seperti kenyataan yang sedang menetes perlahan di depan mata. Ia berkata bahwa akan datang masa ketika wong becik kalah karo wong ala, wong jujur disingkirke, wong culas diangkat. Orang baik dikalahkan oleh orang jahat, orang jujur disingkirkan, orang culas dijunjung tinggi. Dan lihatlah, bukankah itulah yang kini terjadi? Kejujuran menjadi barang langka, kebaikan sering dianggap kelemahan. Bahkan di antara keluarga dan sahabat, kepura-puraan menjadi hal lumrah, demi menjaga citra dan kenyamanan semu. Kita sedang hidup di zaman di mana kebenaran harus disamarkan agar diterima. Aku bertanya lagi dalam hati, apakah ini tanda bahwa zaman edan telah benar-benar mencapai puncaknya? Mungkin ya, sebab manusia kini sudah tak lagi malu menipu, dan tak lagi takut berbohong. Kepalsuan telah menjadi budaya, bahkan kebanggaan. Namun di tengah semua itu, aku merasakan sesuatu yang lain. Sebuah getaran halus, seperti bisikan dari langit, seolah berkata, "Bersabarlah, sebab kegelapan ini hanya sementara. Saat titik balik tiba, terang akan lahir dari balik tirai kelam." Titik balik itu bukan bencana besar atau kehancuran fisik, melainkan kebangkitan kesadaran. Ketika manusia mulai muak dengan kepalsuan yang mereka ciptakan sendiri. Ketika mereka mulai mencari makna sejati dari hidup yang telah mereka jual demi gengsi. Dan di sanalah, menurut ramalan, Satrio Piningit akan menampakkan sinarnya. Tidak dengan sorotan, tidak dengan kemegahan, tapi dengan kejernihan yang menggugah hati banyak orang.
Ia akan menjadi penyadar, bukan dengan kekuatan tangan, melainkan dengan getaran kebenaran yang menembus nurani. Prabu Jayabaya juga pernah berpesan, nalika jagat wus peteng, mung cahyaning ati kang bisa nuntun. Ketika dunia telah gelap, hanya cahaya hati yang mampu menuntun. Kalimat itu membuatku sadar bahwa titik balik dunia sebenarnya dimulai dari dalam diri manusia. Sebab ketika hati-hati mulai menyala kembali, maka kepalsuan tak akan punya tempat untuk bersembunyi. Mungkin Satrio Piningit tak perlu datang dengan gemuruh. Mungkin dia sudah bekerja diam-diam lewat tangan-tangan kecil yang menebar kebaikan, lewat mulut-mulut yang berbicara jujur, lewat jiwa-jiwa yang tak mau menyerah pada gelapnya zaman. Dan ketika jumlah jiwa seperti itu semakin banyak, maka dunia perlahan akan berputar menuju terang. Titik balik itu bukan hanya milik satu orang, tapi milik semua yang memilih untuk tetap setia pada kebenaran. Entah kapan waktunya tiba, tapi aku percaya, sabda itu bukan isapan jempol. Karena setiap kepalsuan pasti punya batas, dan setiap kegelapan pasti takluk oleh cahaya. Entah mengapa, akhir-akhir ini aku sering merasa bahwa dunia sedang memberi isyarat. Langit tampak murung, bumi gelisah, dan manusia seolah kehilangan arah. Di tengah hiruk-pikuk teknologi dan kemajuan, ada sesuatu yang terasa hampa, seperti bisikan sunyi yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin inilah yang disebut dalam Sabda Jayabaya, masa di mana alam, manusia, dan takdir saling berbisik menandakan datangnya sang penuntun, Satrio Piningit. Tapi tanda-tanda itu bukanlah petir atau badai besar, bukan pula keajaiban yang mencolok mata. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sederhana, nyaris tak terlihat. Lihatlah, semakin banyak manusia yang merasa hampa walau hidupnya serba cukup. Semakin banyak yang mencari makna di tengah gemerlap dunia. Bukan sedikit pula yang mulai sadar bahwa kekuasaan dan harta tak lagi menjamin kebahagiaan. Mungkin inilah tanda awal kebangkitan kesadaran, saat manusia mulai lelah dengan kepalsuan yang mereka bangun sendiri. Prabu Jayabaya pernah menuturkan, yen wis akeh wong ilang arah lan pada golek dalan sejati, iku pratanda sang satrio wis nyedhaki. Ketika banyak manusia kehilangan arah dan mulai mencari jalan sejati, itu pertanda sang satrio sudah mendekat. Kata-kata itu membuatku merenung dalam-dalam. Apakah mungkin, di antara miliaran manusia di bumi ini, sang penuntun itu sudah lahir? Mungkin ia tidak dikenal, tidak populer, bahkan dianggap aneh. Namun di balik kesederhanaannya, ada pancaran cahaya yang menenangkan siapapun yang mendekat. Aku membayangkan sosok itu, bukan berpakaian mewah, bukan berpidato dengan lantang, tapi berbicara dengan hati. Ia tidak menebar janji, namun menanam kesadaran. Ia tidak membawa bendera atau lambang, karena misinya melampaui batas agama, suku, dan bangsa. Dia membawa satu hal yang hilang dari dunia, kebenaran tanpa pamrih. Tanda-tanda lain juga terlihat dalam kehidupan manusia. Banyak rahasia yang mulai terbuka. Kebohongan terungkap satu persatu. Pemimpin palsu kehilangan wibawanya, dan keadilan yang dulu disembunyikan mulai mencari jalannya sendiri. Seolah semesta sedang menata ulang keseimbangan. Ada pula perubahan dalam diri manusia-manusia biasa. Mereka yang dulu diam kini berani bersuara. Mereka yang dulu takut kini belajar berbuat benar. Mungkin tanpa sadar, mereka sedang menjadi bagian dari misi sang Satrio Piningit. Karena Jayabaya juga pernah berkata, Satrio ora mung siji, nanging akeh sing tumandang kanthi rasa siji. Satrio bukan hanya satu orang, tetapi banyak yang bertindak dengan satu rasa. Mungkin, Satrio Piningit bukan sosok tunggal, tapi jiwa yang terwujud dalam banyak diri, kesadaran kolektif umat manusia untuk kembali kepada kebenaran sejati. Dan setiap kali seseorang menolak untuk menipu, menolak untuk menindas, menolak untuk tunduk pada kepalsuan, maka di dalam dirinya, lahirlah secercah satrio yang tersembunyi itu. Aku pun mulai percaya, tanda-tanda itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Sebab di balik kekacauan, sedang lahir sesuatu yang besar, bukan kehancuran, tapi kebangkitan. Malam semakin pekat. Namun entah kenapa,
Justru di saat itulah aku merasa seberkas cahaya mulai muncul, kecil, redup, tapi nyata. Bukan cahaya dari langit, bukan pula dari api atau listrik, melainkan dari hati manusia yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Mungkin inilah yang dimaksud Jayabaya, bahwa Satrio Piningit akan datang bukan hanya sebagai sosok, tapi sebagai kebangkitan kesadaran, lahir di tengah kegelapan dunia yang dikuasai oleh kepalsuan. Sebab hanya ketika dunia mencapai titik tergelapnya, cahaya sejati akan terlihat paling terang. Kini, di tengah kebohongan yang merajalela, semakin banyak orang yang mulai mencari kebenaran sejati. Mereka tidak lagi percaya pada kepura-puraan. Mereka lapar akan makna hidup. Di antara mereka, ada yang mulai berbuat baik diam-diam, menolong tanpa pamrih, berbicara jujur meski sendirian. Mereka mungkin tak tahu, tapi itulah cara semesta melahirkan sang Satrio Piningit, lewat hati yang bersih dan keberanian untuk tetap benar di zaman yang salah. Sabda Jayabaya berbunyi, nalika jagat kebak piala, bakal katon cahya saka kidul sing nyirnaka kepeteng. Ketika dunia penuh kejahatan, akan muncul cahaya dari selatan yang menghapus kegelapan. Apakah cahaya itu berarti seseorang? Ataukah itu lambang kebangkitan jiwa manusia yang tak lagi mau tunduk pada gelapnya zaman? Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin, cahaya itu sudah mulai menyala. Mungkin Satrio Piningit tidak akan muncul dengan keajaiban, tidak dengan suara petir, tidak pula dengan peperangan. Mungkin ia hanya berjalan di antara kita, memberi arah, membenahi, menyembuhkan, tanpa diketahui. Ia datang bukan untuk menjadi raja, tapi untuk menjadi cermin, agar manusia melihat kembali siapa dirinya yang sejati. Sebab sejatinya, Satrio Piningit bukan hanya penunggu zaman, melainkan perwujudan dari kebenaran yang tak pernah padam. Ia akan muncul di setiap hati yang berani jujur, di setiap langkah yang membawa kebaikan, di setiap doa yang lahir dari ketulusan. Dan ketika jumlah cahaya itu semakin banyak, dunia pun akan berubah perlahan, dari kegelapan menuju pencerahan. Aku membayangkan hari itu, ketika manusia berhenti menipu diri sendiri, ketika kebenaran tak lagi menjadi bahan perdebatan, tapi menjadi napas kehidupan, ketika pemimpin memimpin dengan hati, bukan dengan ambisi. Ketika setiap jiwa menjadi bagian dari cahaya besar yang menerangi dunia. Mungkin saat itu, ramalan Jayabaya tak lagi menjadi misteri. Karena Satrio Piningit telah lahir, bukan di istana, bukan di puncak gunung, tapi di dalam diri manusia yang memilih jalan terang di tengah dunia yang gelap. Dan aku pun tersenyum dalam hati. Mungkin, inilah maksud sabda kuno itu, bahwa sang penyelamat tidak sedang akan datang, melainkan sedang tumbuh di dalam diri kita semua.